Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau malam hari ini di dalam anugerah Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama di dalam ibadah malam refleksi malam hari ini. Saudara, ibadah malam refleksi kita pada malam hari ini, kita akan dasarkan di dalam firman Tuhan dari Mazmur 51, yaitu Mazmur yang berbicara tentang doa pengakuan dosa dari Raja Daud. Malam hari ini saya rindu setiap kita yang sudah siap untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Saudara, biarkan malam ini boleh menjadi malam yang berharga bagi setiap kita. Kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Dengan hati yang sungguh. Mari sama-sama kita mau katakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Malam hari ini, mari saudara kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, biarkan lagu ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan yang membasuh setiap kita, setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kita mohon anugerah Tuhan untuk boleh melayakkan setiap kita, sehingga malam hari ini kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan yang datang. Kami datang dengan hati yang terbuka memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kau kiranya mengampuni kami. Engkau melayakkan setiap kami. Kami rindu ya Tuhan supaya ibadah kami malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga boleh diperkenan untuk boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau serahkan hati kami, dan biarlah Tuhan Engkau melihat. Kami malam hari ini datang dengan satu kerinduan. Kami ingin memuliakan, kami ingin memperkenankan hati-Mu, dan kami ingin meninggikan Engkau. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami menyerahkan hati kami. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan yang beribadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, malam hari ini kami boleh mengalami pelawatan daripada Tuhan. Kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami musrahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara sama-sama sekali lagi katakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Mas, perak dan permata tiada artinya. Bersekutu denganmu ya Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Melalui ibadah kami malam hari ini, kami rindu supaya kami juga boleh semakin dekat dengan Engkau. Bahkan semakin dekat di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Apapun yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan, tidak bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan untuk itulah malam hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan.
Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami. Kiranya Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Dan Engkau boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Ini doa kami, ini penyembahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami dan Penebus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga sungguh bersyukur ketika malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah malam ini juga boleh menjadi malam di mana kita boleh memiliki relasi yang lebih dekat dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Sudah ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Sekali lagi saudara, saya rindu kita boleh siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari dengan iman kita mau serahkan setiap doa kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas. Dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus. Ku datang kepadanya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, malam ini kita mau sama-sama sehati berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita mau doakan untuk pemerintah kita di dalam pemberantasan COVID-19. Sudah kita doakan untuk upaya pemerintah dalam menghentikan COVID-19 ini saudara melalui vaksinasi. Kita berdoakan supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, meskipun dilakukan secara bertahap. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mau sehati berdoa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami. Kami sungguh bersyukur mereka tidak henti-hentinya bekerja. Mereka tidak henti-hentinya berlelah. Mereka berupaya untuk memberantas penyebaran COVID-19 pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk upaya mereka melalui vaksinasi yang akan mereka lakukan kepada semua masyarakat yang ada di semua lapisan. Kami rindu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang campur tangan di dalam pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau kiranya tolong, Engkau kiranya berkati.
Kami rindu Tuhan supaya semuanya boleh berjalan lancar. Masyarakat yang layak untuk mendapatkan vaksin ini, mereka juga boleh mendapatkannya dengan baik. Meskipun mereka ada di pelosok-pelosok daerah, tapi kami rindu Tuhan supaya vaksin ini dapat didistribusikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga untuk para medis yang juga menjadi pelaksana di lapangan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan Tuhan juga yang akan tetap memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Saudara, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Menyerahkan untuk semua gereja-gereja yang ada di seluruh tempat, yang ada di seluruh dunia. Mereka yang saat ini sedang mempersiapkan untuk acara Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kita doakan supaya mereka juga boleh diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Mereka boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan melalui ibadah ini. Dan kita juga berdoa supaya ibadah-ibadah Jumat Agung dan juga Paskah yang sudah dipersiapkan boleh memperkenankan hati Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh tempat, di seluruh dunia. Tuhan, kami tahu ketika kami merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, tahun kemarin dan tahun ini juga adalah menjadi tahun yang berbeda dari tahun yang sebelumnya, di mana kami harus berhadapan dengan COVID-19 saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup setiap anak-anak Tuhan. Karena itu kami berdoa dengan sungguh ke hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang sedang mempersiapkan ibadah-ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan tolong mereka. Tuhan yang akan persiapkan dengan baik ya Tuhan. Biarlah situasi COVID ini tidak mengurangi sukacita mereka. Tidak mengurangi semangat mereka untuk mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Dan kami merindukan ya Tuhan, supaya ibadah ini boleh memperkenankan hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ada jemaat-jemaat juga yang boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga campur tangan, Engkau berkati, Engkau yang pimpin semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Ku berserah pada Yesus. Saudara, yang ketiga kita mau sama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan di dalam setiap ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita berdoa minta Tuhan urapi mereka. Setiap persiapan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan tolong. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan itu boleh mengubahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan ini juga boleh menjadi kekuatan, bahkan mungkin boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan
yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau, untuk memberitakan firman Tuhan di dalam setiap ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga yang mengurapi setiap mereka di dalam setiap kelemahan mereka. Kiranya Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang mereka persiapkan ini ya Tuhan, betul-betul adalah perkataan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, ini betul-betul suara Tuhan yang mereka sampaikan. Bukan isi hati mereka, tetapi betul-betul ini adalah firman-Mu. Engkau berkati mereka di dalam setiap persiapan yang mereka lakukan. Urapi mereka ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pedang yang bermata dua. Yang siap Tuhan untuk mengubahkan hidup setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dan kami berdoa, jikalau ada orang-orang yang belum percaya mendengarkan firman Tuhan ini, mereka juga boleh diubahkan, mereka juga boleh percaya, dan bahkan mereka boleh mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat yang boleh menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kita juga berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam ibadah-ibadah ini. Kita serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Mungkin mereka merasa lelah, letih ketika mempersiapkan rangkaian ibadah-ibadah ini. Mari kita sama-sama serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan berikan mereka kekuatan. Berikan mereka hati yang sungguh untuk melayani Tuhan. Bahkan kita doakan supaya mereka juga punya motivasi yang benar ketika mereka melayani Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan juga untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani di dalam ibadah-ibadah Jumat Agung dan Paskah yang mereka persiapkan. Kami juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mungkin ada ketakutan, ada kegentaran ketika mereka melayani Tuhan. Tapi kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau kiranya tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hati yang sungguh melayani Tuhan. Dan kami juga rindu ya Tuhan, mereka boleh melayani dengan motivasi yang benar. Bukan untuk mencari popularitas diri, bukan untuk mencari kemuliaan diri. Tetapi mereka sungguh melayani Engkau. Karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Mereka melayani juru selamat di dalam hidup mereka. Yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Dari hidup yang penuh dosa. Kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik mereka yang melayani di atas mimbar. Mereka juga yang melayani yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata, oleh kamera. Tetapi kami percaya Tuhan, urapan yang sama juga tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak yang terbaik atas hidup kami. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Aku berserah.
Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, doa yang kami boleh naikkan ini boleh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Saya percaya saudara dan saya rindu mendengar suara Tuhan berbicara melalui penguraian firman Tuhan. Karena itu mari kita minta Tuhan bukakan hati kita untuk kita boleh mendengarkan Dia berbicara kepada kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami kepada Tuhan. Kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, mari kita datang di altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Kami yakin dan percaya
saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku, ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi ya Tuhan. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan kalau kembali malam hari ini kita boleh bersama di dalam rangkaian daripada Minggu Sengsara sebelum Jumat Agung yang 2 hari ke depan kita kemudian akan menikmati kebaktian bersama. Saudara, hari-hari ini adalah hari yang di dalam kalender gerejawi menjadi satu hari yang kita ingat sebagai hari-hari dalam Minggu Sengsara. Dan hari-hari tersebut adalah menjadi hari di mana kita perlu mengambil waktu lebih untuk melakukan satu perenungan atas diri kita sebelum kita kemudian datang menghadap Tuhan di dalam Jumat Agung dan perjamuan yang kita lakukan. Di dalam beberapa hari terakhir kita banyak berbicara berkaitan dengan realitas dosa, dan saat ini kita akan berbicara mengenai pengakuan dosa. Dan saudara, sebelumnya saya mengajak kita, mari jemaat kita berdoa bersama-sama, kita memohon anugerah Tuhan. Tuhan, hamba sungguh memohon sekali lagi Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, sehingga di dalam beberapa menit ke depan ini kami boleh sungguh disiapkan untuk sebentar lagi memasuki Jumat Agung, sehingga kami merindukan Jumat Agung pada tahun ini. Meskipun kami tetap melakukan secara virtual, kami tetap berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami sungguh memohon kepada Engkau, kami sungguh berdoa, Tuhan memberkati kami. Siapkan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang menjadi teks perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 51. Saudara, dan Mazmur 51 adalah Mazmur yang sangat terkenal karena Mazmur ini berbicara mengenai pengakuan dosa. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai pengakuan dosa, maka pengakuan dosa adalah satu bagian yang sangat akrab dengan kehidupan perjalanan iman kita. Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, maka pengakuan dosa boleh kita katakan menjadi satu bagian yang menjadi realitas daily life kita, kehidupan hari demi hari, di mana kita harus selalu datang meminta pengakuan daripada Tuhan. Di dalam sejarah gereja, khususnya kalau saudara kemudian berkunjung ke gereja Katolik, gereja Katolik adalah gereja yang masih syarat, masih kental dengan beragam sejarah-sejarah gereja yang terus-menerus diwariskan. Nah, saudara, di dalam gereja Katolik ada yang namanya bilik pengakuan dosa. Itu ada satu tempat yang kecil di mana biasanya seseorang akan masuk di situ dan ada sekat yang memisahkan akan keberadaan orang yang ada di satu bagian dan ada sekat yang memisahkan bagian yang dalam. Di mana bagian yang dalam itu umumnya ada para imam atau para pastor. Di mana kepada para imam, para pastor, orang yang datang tersebut kemudian bisa berbicara secara bebas, menyatakan dosa-dosanya dan memohon doa untuk pengakuan. Saudara, bilik pengakuan dosa adalah bilik yang open, yang selalu terbuka, anytime, setiap waktu, kapanpun itu. Dan ini menjadi satu tanda
bahwa setiap saat, setiap waktu kita kerap kali berbuat dosa dan kita perlu datang menghadap Tuhan di dalam dosa. Datang menghadap Tuhan untuk meminta pengakuan dosa. Nah saudara, kalau kemudian kita lihat dalam ibadah minggu kita, maka selalu juga dalam ibadah minggu kita ada bagian pengakuan dosa. Biasanya kemudian hamba Tuhan akan memimpin kita membacakan ayat pengakuan dosa dan mendoakan kita. Hamba Tuhan mewakili imam sebenarnya, menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Saudara, baik dalam bilik pengakuan dosa, baik dalam kebaktian setiap minggu, semuanya hanya menunjukkan pengakuan dosa memainkan peran yang sentral dalam kehidupan orang percaya. Setiap perjalanan hidup kita hari ke hari, maka pengakuan dosa akan menjadi satu warna daripada kehidupan di mana kita harus terus datang kepada Engkau, kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Mazmur 51, saudara, saya hendak mengajak kita melihat, kita tidak mungkin melihat seluruh ayat secara detail, tapi saya ingin mengajak kita melihat ayat yang ke-18, ayat yang ke-19 terlebih dahulu, sebelum kita melihat beberapa ayat awalnya. Di dalam ayat 18 dan ayat 19, dan ini menjadi satu kerangka daripada logical flow daripada realitas pengakuan dosa tersebut. Di dalam ayat 18, Daud berkata seperti ini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, di dalam ayat 18 dan ayat 19 ini sebenarnya ada satu penegasan yang sangat prinsipil sekali. Ada satu penegasan yang semua orang Kristen semua orang percaya harus mendengar dan memperhatikan dengan baik. Daud berkata dalam ayat 18, Tuhan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Dan kalau aku pun mempersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Setelah korban bakaran, korban sembelihan adalah satu bagian daripada ibadah dalam zaman perjanjian lama. Orang-orang Israel di dalam perjanjian lama khususnya kerap kali mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Dan ini adalah bagian daripada ibadah pada zaman perjanjian lama. Tapi Daud kemudian berkata seperti ini, Tuhan, engkau tidak suka dengan semuanya itu. Engkau tidak senang dengan semuanya itu. Saudara, bagian ini adalah bagian yang sebenarnya menjadi satu peringatan. Karena kalau kita coba mengkontekstualkan bagian ayat ini dengan kehidupan kita zaman sekarang, maka mungkin Daud akan berkata seperti ini. Tuhan tidak senang dengan ibadah yang engkau lakukan setiap harinya. Tuhan tidak senang dengan segala puji-pujian yang engkau naikkan. Tuhan tidak senang dengan pembacaan Alkitab-Mu. Tuhan tidak senang dengan segala persembahan yang engkau lakukan. Daud hendak menyoroti bahwa segala aktiviti keagamaan, segala ritual yang kita lakukan, Daud berkata hati-hati, sangat mungkin Tuhan tidak senang. Saudara, bukan berarti kemudian kita tidak melakukan ibadah. Kita tidak melakukan kemudian persembahan. Kita tidak melakukan kemudian satu choir, paduan suara atau puji-pujian yang kita naikkan. Daud tidak melakukan korban bakaran atau korban sembelihan. Bukan itu artinya. Tapi Daud ingin menegaskan sesuatu hal yang jauh lebih penting daripada kegiatan ritual tersebut. Ayat 19, Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah yang sejati, yang sesungguhnya itu, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Saudara, saya ingin menggarisbawahi beberapa kata di sini, di mana Daud memfokuskan bukan aktiviti keagamaan yang penting, tapi satu kondisi hati, satu kondisi jiwa. Dan Daud menggunakan 3 kata, yaitu hati yang patah, hati yang hancur, hati yang patah, dan hati yang remuk. Hancur, patah, dan remuk. Ini adalah 3 konotasi yang punya arti yang sama. Dan Daud mengulang 3 kali. Daud ingin memberikan satu penekanan yang ekstra, yang lebih kepada setiap kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita, yaitu hati yang hancur, yang patah, yang remuk. Saudara, 3 kata ini, hancur, patah, remuk, adalah sebuah kata yang menggambarkan kondisi yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya.
Kondisi yang sungguh kita harus begging, memohon belas kasihan Tuhan. Karena ini sungguh sudah tidak ada gunanya lagi sama sekali. Saudara, boleh saya ibaratkan seperti gelas yang kemudian dihancurkan. Maka tinggal beling-beling tersebut. Untuk apa beling itu? Hanya harus kita buang. Atau kalau saya boleh ibaratkan dengan sesuatu yang lebih bernilai lagi. Kalau saudara punya sebuah keramik yang berharga, sebuah keramik yang kuno, sebuah keramik yang klasik, sebuah keramik yang kalau dijual harganya begitu mahalnya. Saudara, dan kemudian keramik itu jatuh dan hancur. Saudara, maka keramik yang sangat bernilai itu sekarang sudah menjadi tidak ada nilainya. Ketika Daud berkata yang Tuhan inginkan hati seperti ini, maka Daud mau mengingatkan, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, pengakuan dosa itu, kita harus datang dengan kesadaran, Tuhan, hidupku sungguh sudah hancur. Hidupku sungguh sudah tidak bernilai. Dan saya ingin datang memohon belas kasihan Tuhan. Saya ingin memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau kemudian kita melihat di dalam Mazmur 51 ini, ada dua hal yang saya ingin kaitkan dengan realitas hati yang hancur. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang hancur tersebut? Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat awal, ya, ayat yang kelima, Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Kalau bahkan saudara kemudian melihat di dalam ayat yang ketujuh, Daud kemudian berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, Daud di dalam bagian ayat yang kedua ayat tadi itu, dalam ayat 5 dan ayat yang ketujuh, Daud punya sebuah kesadaran yang tajam berkaitan dengan realitas dosa. Dan bahkan Daud berkata, sejak dalam kandungan ibuku, aku itu sudah berdosa. Aku sudah berdosa sejak kecil. Dosa itu sudah menjadi satu bagian yang rasanya aku tidak bisa lari daripadanya. Saudara, hati yang hancur harus dimulai dengan kesadaran dan kepekaan akan dosa. Nah saudara, menurut saya ini yang harus kita latih dalam hidup kita. Kalau kita semakin melatih mata kita yang tajam untuk melihat diri kita yang berdosa, maka mata yang tajam itu akan membawa kita untuk sadar, Tuhan, saya itu hidup sudah hancur, sehingga saya harus sungguh-sungguh datang begging, mengemis, meminta anugerah-Mu. Saudara, mata yang tajam melihat diri yang berdosa itu adalah hal yang sangat penting. Saudara, namun saya mendapati hidup sayangnya adalah kerap kali kita kurang memiliki mata yang tajam terhadap diri kita. Saudara, Yesus pernah berkata, selumbar di mata orang lain engkau lihat, tapi balok yang ada dalam matamu, engkau tidak melihatnya. Engkau tidak memperhatikan. Kita begitu gampang untuk menjudge seseorang. Dan kita begitu sulit melihat diri. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan satu kacamata pembesar, satu kaca pembesar, melihat diri dengan tajam. Melihat diri dengan tajam. Ketika kita melihat diri dengan tajam, melihat dosa kita, maka itulah menjadi titik awal sebuah pengakuan dosa yang sejati. Bukan pengakuan dosa yang basa-basi. Setiap minggu kita melakukan pengakuan dosa dalam kebaktian minggu. Tapi saya khawatir kebaktian minggu tersebut hanya menjadi satu pengakuan dosa yang basa-basi. Hanya menjadi satu bagian ritual ibadah yang menurut Daud katakan Tuhan tidak inginkan semuanya itu. Tuhan tidak inginkan korban bakaran. Tuhan tidak inginkan korban sembelihan. Tuhan tidak inginkan pengakuan dosa seperti itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah hati yang hancur. Hati yang remuk. Hati yang patah. Saudara, hati yang hancur, remuk dan patah hanya terjadi kalau kita sungguh-sungguh sadar. Kita sungguh-sungguh peka terhadap dosa yang kita miliki. Kisah Injil Lukas 15 adalah kisah yang berbicara mengenai anak yang hilang. Di situ ada anak bungsu yang kemudian meninggalkan ayahnya. Membuat dosa yang begitu fatal. Dan dia akhirnya sungguh sadar. Dia sudah terlalu hancur. Lalu kemudian dia datang kembali kepada Bapa. Tapi dalam kisah itu dicatat ada anak sulung. Anak sulung yang melayani sang Bapa.
Dan anak sulung yang berkata, nothing's wrong with me. Tidak ada yang salah dengan diriku. I'm okay, aku baik. Saudara, banyak di antara kita berpikir kita semua baik seperti anak sulung tersebut. Namun dalam kisah ini saya cuma berpikir, apakah kita harus seperti anak bungsu yang benar-benar hancur dulu, baru kita mau datang dalam pengakuan dosa yang sejati? Sayangnya, kadangkala manusia harus hancur seperti itu. Padahal jangan sampai itu menjadi satu hal yang too late, terlambat. Saya teringat ada satu anak muda yang satu ketika datang kepada saya. Anak muda yang saya kenal, anak muda yang punya keluarga yang mampu, anak muda yang juga melayani di gereja, anak muda yang ganteng. Karena saya tahu dia punya sempat ada beberapa orang yang menjadi pacar dia dan anak muda ini ganteng. Satu ketika dia datang kepada saya dan saya kaget karena dia datang dengan wajah yang begitu takut. Wajah yang begitu frustasi, wajah yang begitu cemas. Dia datang berkata kepada saya, Pak Tommy, mati saya, Pak Tommy, mati saya, Pak Tommy. Saudara, saya bingung. Kenapa tiba-tiba anak muda ini berkata seperti itu? Dan dia berkata, Pak Tommy, mati saya. Kalau Tuhan tidak berbelas kasih kepada saya, mati saya. Dan kemudian dia berkata seperti ini, Pak Tommy, saya mungkin kemungkinan besar terkena HIV AIDS. Saya terkena HIV AIDS. Saudara, ketika saya dengar statement ini, saya shock. Saya kaget sekali. Waduh, nih anak, kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Saudara, dan saya melihat raut wajah yang penuh ketakutan dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Sungguh-sungguh memohon anugerah Tuhan. Saudara, kadang-kala saya berpikir apakah hidup harus seperti anak bungsu dalam Injil Lukas 15. Atau seperti pemuda ini yang sudah hancur baru kita sungguh-sungguh bertobat. Saudara, puji Tuhan, anak pemuda ini akhirnya kemudian berapa waktu kemudian dia kemudian datang lagi ke saya dan berkata, Pak Tommy, puji Tuhan ternyata saya tidak terkena AIDS. Tuhan masih berikan anugerah. Tuhan masih berikan anugerah. Tapi pertanyaan saya adalah apakah pengakuan dosa yang sejati, hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah harus terjadi atau harus kita alami sampai ketika kita hancur seperti itu dulu? Mungkinkah pada posisi seperti anak yang sulung kita punya kesadaran akan dosa yang serius? Kita punya kesadaran dosa yang besar itu. Dapatkah ketika kita baik-baik melayani di gereja, kemudian kita berpikir, kita juga berdosa. Saudara, pakai kacamata atau kaca pembesar yang melihat diri dengan sungguh-sungguh tajam. Sungguh-sungguh tajam. Saudara, kalau kemudian saudara melihat hal yang kedua yang saya ingin kaitkan. Bagaimana kemudian kita bisa punya hati yang hancur itu. Setelah Daud berkata, aku sadar atas pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud melanjutkan dengan ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, ini hal kedua yang penting. Hati yang hancur dimulai dengan peka dan sadar terhadap dosa. Tapi hati yang hancur juga sampai pada satu titik yang lebih dalam lagi, lebih penting lagi adalah kita sadar. Ternyata ini bukan hanya sekedar masalah saya dengan istri saya. Ini masalah saya dengan saudara saya. Masalah saya dengan rekan-rekan sepelayanan saya. Ini bukan masalah saya dengan orang. Tapi seperti Daud katakan, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Saudara, inilah kunci daripada kekudusan hidup daripada Yusuf. Ketika dia dicobai oleh Potifar, dia punya kesempatan berbuat dosa, tapi dia sadar ini bukan sekedar dia tidak bertanggung jawab terhadap Potifar tuannya, tapi dia berdosa terhadap Allah. Saudara, sadarkah engkau setiap dosa
adalah kita sedang melawan Allah. Engkau tidak melawan seseorang yang lain. Saya tidak sedang berbuat dosa terhadap seseorang yang lain. Tapi saya berbuat dosa terhadap Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bermain-main dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa melawan Allah? Saudara, kesadaran, dua kesadaran yang penting. Yang pertama, punyalah mata yang tajam. Pakailah kaca pembesar melihat dirimu. Dosa sekecil apapun itu sangat serius. Sekecil apapun sangat serius. Kondisi COVID-19 mengingatkan. Banyak manusia mati. Bukan karena sesuatu yang besar. Tapi COVID-19 menunjukkan hanya virus yang kecil itu mematikan. Itulah hal yang pertama. Dan hal yang pertama itu diikuti dengan kesadaran. Kenapa itu begitu mematikan? Karena sesungguhnya itu melawan Allah. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Saudara, dua kesadaran ini harusnya membawa saudara dan saya untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan saya ingin mengajak mari di dalam masih 2 hari ke depan kita akan sampai di dalam Jumat Agung. Mari kita pakai malam ini, besok. Kita sungguh melihat diri dengan jujur. Dan kita memohon kepada Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Mari saya ingin mengajak semua kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saudara, lihatlah hidupmu dengan jujur. Saat ini harus menjadi saat di mana engkau datang kepada Allah dan mengakui dosa-dosa. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengintrospeksi diri dan datang membawa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sungguh berdosa terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah kami berdosa. Karena itu hamba sungguh berdoa menyerahkan seluruh kami, hamba-Mu pribadi dan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, ketika 2 hari ke depan kami akan bersama-sama masuk dalam kebaktian Jumat Agung. Ketika kami akan menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan korbankan bagi kami. Tuhan, kami sungguh mau datang mohon ampun kepada Engkau. Sehingga kami merindukan kami boleh punya hati yang benar di dalam Jumat Agung serta perjamuan yang akan kami nikmati. Hamba berdoa, Tuhan tolong malam hari ini dan besok hingga lusa nanti. Tuhan tolong Roh Kudus boleh mengingatkan kami, Roh Kudus boleh berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh jujur melihat diri kami. Dan hamba sungguh berdoa, ampunilah kami. Terimalah setiap doa jemaat-jemaat-Mu. Dan bawa kami kembali kepada Engkau. Hamba sungguh memohon kepada Engkau.
Terimalah Tuhan, terimalah hidup kami. Kami sungguh datang dengan hati yang hancur. Kami meminta belas kasihan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terimalah kami. Hanya di dalam nama Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, inilah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Saya akan membacakan dari Efesus 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat, mari kita mengakhiri malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat boleh bangkit, saudara boleh bangkit berdiri bersama di rumah saudara masing-masing, dan mari kita kembalikan, kita arahkan hati kita untuk memohon anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan akan realitas hidup kami. Dan hamba sungguh berdoa, biarlah hari-hari ini kami boleh terarah kepada Engkau. Hari-hari ini kami boleh tertuju kepada Engkau. Dan biarlah Jumat Agung yang 2 hari ke depan kami akan nikmati menjadi Jumat Agung yang mengubahkan hidup kami. Dan kami hendak mengakhiri malam hari ini, biarlah berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Kasih daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai engkau semuanya bersama dengan engkau. Mulai saat ini sampai kita berjumpa muka dengan Kristus sendiri. Amin.